kita masuki simposium. Hari ini ada 2 pembicara. Nah, sebagai pembicara pertama ada Dr. Sri Lilianti, spesialis anak konsultan, membawakan topik klinis dan penegakan CV beliau. Mohon ditayangkan dulu CV beliau. Dr. Sri Lilianti, spesialis anak konsultan. Pendidikannya S1 di Fakultas Kedokteran Unsrat, lulus tahun 1991 sebagai spesialis anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, lulus tahun 2001, dan S3 beliau di Universitas 11 Maret, lulus tahun 2021. Kegiatan penelitian evaluasi kadar TSH sensitif pada anak yang menderita gondok pada daerah endemik gangguan akibat kekurangan yodium. Hipotiroid kongenital dengan manifestasi penyakit Hirschsprung, kemudian aspek radiologi atresia esophagus. Sebagai riwayat pekerjaan beliau sebagai Kepala Puskesmas Tompo Bulu Kabupaten Goa tahun 1992, dokter klinik ID Makassar 19 2003, dan staf pengajar di bagian IKAFK Universitas 11 Maret atau RSDM. Nah, saya persilahkan Dr. Sri Lilianti Wijaya. Dr. Sri Lilianti akan membawakan topik presentasi epidemiologi, manifestasi klinis, dan penegakan diagnosis Pak Kawasaki. Waktunya 20 menit, dokter. Suaranya mau dimasukin? Share screen. Ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para audiens dan siswa. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin memastikan apakah gambar audio saya cukup jelas ya. Semoga pagi ini kita sehat, bahagia, serta berkelimpahan semuanya. Amin. Baik, saya akan share screen. Saya mendapat tugas presentasi tentang penyakit Kawasaki, khususnya tentang epidemiologi, manifestasi klinis, dan penegakan diagnosa dari Kawasaki disease. Ya. Baik, kita ketahui bahwa penyakit Kawasaki merupakan sindroma kelenjar mucocutaneous yang sering terjadi pada anak. Penyakit ini ditandai adanya demam yang bersifat akut dan dapat menghilang dengan sendirinya. Hal ini mungkin karena patogenesis penyakit Kawasaki merupakan suatu respon abnormalitas dari sistem imun yang diinisiasi oleh proses infeksi sebelumnya. Sehingga kasus penyakit Kawasaki pertama kali dilaporkan oleh Tuan Kawasaki tahun 1974 saat kongres di Hawaii. Penyakit Kawasaki merupakan penyakit jantung didapat terbanyak pada anak dengan negara maju. Komplikasi serius yang bisa didapat akibat squele aneurisma arteri koroner dengan insiden sebesar 15-20% dari total kasus penyakit Kawasaki. Ini padahal di slideshow. Di sini berhasil. Oh, belum selesai. Di komputer berhasil tapi di itu enggak. Oh, belum. Tapi di komputer berhasil. Itu yang lain tadi. Sudah ya? Berapa ini? Secara epidemiologi 75% atau ulang dari pertama ya. Oke. Jadi penyakit Kawasaki merupakan sindroma kelenjar mucocutaneous yang sering terjadi pada anak ya. Penyakit ini ditandai adanya demam yang bersifat akut dan dapat menghilang dengan sendirinya.
Hal ini mungkin karena patogenesis penyakit Kawasaki merupakan suatu respon abnormalitas dari sistem imun yang diinisiasi oleh proses infeksi sebelumnya. Kasus penyakit Kawasaki pertama kali dilaporkan oleh Dr. Kawasaki pada tahun 1974 saat kongres di Hawaii. Penyakit Kawasaki merupakan penyakit jantung didapat dengan komplikasi adanya aneurisma arteri koroner dengan insiden sebesar 15-20% dari total kasus penyakit Kawasaki. Epidemiologi, secara epidemiologi 76% kasus penyakit Kawasaki ini sering terjadi pada anak balita di bawah usia 5 tahun dengan angka kejadian 25 tiap 100.000 anak di daerah endemis. Dominasi tersering terjadi pada usia 1-2 tahun pertama kehidupan. Penyakit ini tersebar seluruh dunia, terutama di daerah Asia, Pasifik, Australia, dan Amerika Utara. Lelaki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan rasio antara 1,5 hingga 1,7 banding 1. Mungkin insiden penyakit Kawasaki sangat terkait dengan puncak musim tertentu, terutama musim dingin dan awal musim semi. Namun angka kejadian bervariasi tiap daerah, yang tertinggi itu di Jepang, Korea, dan Taiwan. Sehingga ada beberapa pemikiran mengenai adanya peranan gen pada ras-ras tertentu. Berdasarkan data systemic review oleh Mark Casey pada tahun 2018, didapatkan tingkat insiden kejadian penyakit Kawasaki yang tinggi di Asia, terutama daratan Pasifik serta Jepang, Korea, dan Taiwan. Daerah Asia dengan lain yang cukup tinggi insidennya antara lain Cina, India, dan Thailand. Dari data yang sama, tingkat insiden penyakit Kawasaki juga tinggi di Amerika Utara, Australia, dan sebagian benua Eropa. Hal ini menunjukkan penyebaran tidak dipengaruhi oleh tingkat status ekonomi ataupun iklim tertentu. Dalam penelitian kohort yang dilakukan Oehara di Jepang selama 44 tahun, didapatkan tingkat kejadian penyakit Kawasaki lebih sering terjadi pada lelaki dibandingkan perempuan dengan rasio 1,31 berbanding 1. Dari epidemiologi serupa juga disampaikan oleh Jindal melalui pengamatan di India Utara yang menunjukkan tingkat kejadian penyakit Kawasaki lebih sering pada lelaki dengan rasio 1,3 banding 1. Di Amerika menunjukkan 2,5 banding 1, sedangkan di Cina 2,33 dibandingkan 1. Indonesia sendiri oleh Prof. Najib ditemukan adanya rasio lelaki memang lebih tinggi, 4,6 bandingkan 1. Penyebab penyakit Kawasaki hingga saat ini masih belum diketahui dengan pasti. 1,6. Beberapa riwayat infeksi seperti mononukleosis, campak ataupun adenovirus diduga berperan terhadap munculnya penyakit Kawasaki. Hal ini mendasari patologi terjadinya penyakit yang disebabkan adanya ketidakseimbangan fungsi T helper 1 dan T helper 2. Meningkatan sitokin inflamasi terutama interleukin 10 diduga mempengaruhi pembentukan lesi sekuele pada arteri koroner. Infeksi coronavirus juga diduga berperan penting atas kejadian penyakit Kawasaki seperti yang dilaporkan pada kasus anak lelaki usia 6 bulan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan familiar terkait genom yang menimbulkan manifestasi penyakit Kawasaki. Di antaranya ada 6 gen polimorfisme yang terbanyak yang dicurigai sebagai pencetus penyakit Kawasaki, yaitu faktor C immunoglobulin G, caspase 3, human leukocyte antigen atau HLA, kelas 2, limfosit B, dan inositol dan CD40. Kita ketahui perjalanan penyakit dibagi menjadi 3 fase, di antaranya adalah fase akut, subakut, dan fase konvalesen.
yang paling spesifik juga pada fase konvalesen ditemukan adanya Butz line. Ini sangat patognomonis jika kita ketemukan pada fase konvalesen ada gambaran Butz line pada jari daripada fingernails atau pada kuku kaki. Sangat patognomonis. Bisa dipastikan kalau ada Butz line itu sudah pasti adalah Kawasaki. Kriteria diagnosis penyakit Kawasaki sesuai rekomendasi AHA 2004 yaitu adanya demam yang menetap lebih dari sama dengan 5 hari dengan 4 dari 5 gejala berikutnya yang menyertai yaitu eritema mukosa, mulut, pemecahan kulit bibir, lidah stroberi, hiperemi pada kedua konjungtiva mata tanpa eksudat, ruang makulopapular dengan beragam bentuk dan ukuran multiform. Ruang disertai pembengkakan tangan dan kaki pada fase akut, ataupun pengelupasan kulit dekat kuku pada fase subakut. Pembesaran kelenjar, getah bening biasanya bersifat unilateral. Berikutnya perbandingan kriteria diagnosis sesuai guideline AHA dengan JSC, yaitu Japanese Circulation Society tahun 2008, cuma membedakan pada AHA itu dipastikan ada demam yang berkepanjangan lebih daripada atau sama dengan 5 hari, sedangkan pada GCS 2008 itu beda, bisa awal mutlak harus bisa tanpa disertai adanya demam. Ini adalah gambaran klinis yang nampak pada anak-anak dengan mengalami Kawasaki. Gambar A, tampak ruang makulopapular yang khas pada fase akut penyakit Kawasaki yang menyebar ke seluruh tubuh dengan bentuk dan ukuran beragam, multiform. Ya. Pada gambar B menunjukkan gambaran injeksi konjungtiva mata yang terjadi pada penyakit Kawasaki, sifatnya dapat bilateral dan tanpa eksudat atau sekret. Pada gambar C tampak manifestasi selitis, kemerahan disertai luka pada mukosa bibir, mulut serta lidah. Kita sebut sebagai strawberry tongue ya, patognomonis untuk penyakit Kawasaki juga. Pada gambar D dan E tampak gambaran ruam kemerahan yang biasanya disertai pembengkakan dan dapat sembuh dengan meninggalkan bekas pengelupasan di ujung kuku dan tangan ataupun kaki pada fase subakut. Pembengkakan kelenjar getah bening sering terjadi pada leher, biasanya bersifat unilateral. Ini pada fase subakut dapat ditemukan gambaran klinis desquamasi kulit mulai dari sekitar kuku sampai bisa sampai ke telapak daripada kaki maupun tangan. Alur diagnosis penyakit Kawasaki yang incomplete pada anak dengan demam akut di atas sama dengan 5 hari dengan 2 dari 3 kriteria klinis dari AHA atau bayi dengan demam di atas 7 hari tanpa bisa dijelaskan dilakukan pemeriksaan laboratorium, ditemukan CRP laju enap darah yang tinggi serta didapatkan parameter laboratorium lebih dari 3 kriteria di antaranya. Salah satu adalah anemia sesuai usia, trombosit di atas 450 setelah hari ke-7, adanya hipoalbuminemia di bawah atau sama dengan 3 gram, adanya peningkatan SGPT, jumlah leukosit yang lebih atau sama dengan 15.000 per milimeter kubik, leukosituria dengan jumlah lebih dari 10 sel per lapangan pandang besar, atau didapatkan gambaran ekokardiografi yang sesuai, maka dapat ditegakkan suatu diagnosa penyakit Kawasaki. Kalau kita dapat yang gejala yang inkomplit ini, kita pun dari literatur kita bisa memulai suatu terapi imunoglobulin. Penelitian yang dilakukan oleh Tsai dan kawan-kawan menemukan sistem skor yang mampu membedakan penyakit Kawasaki dengan demam akibat infeksi yang lain. Mereka menggunakan parameter tes darah rutin seperti hitung jenis sel darah, kadar C-reaktif protein, kadar SGOT, SGPT dengan menggunakan analisis diagnostik ROC. Dari data ROC didapatkan nilai AUC-nya terbaik didapat untuk kadar eosinofil
untuk kadar eosinofil, SGPT dan CRP dengan nilai cut off point eosinofil di atas 1,5%, SGPT di atas 30 dan CRP di atas 25. Setelah dilakukan analisis regresi logistik, didapatkan faktor resiko meningkat 6-7 kali lipat pada ketiga parameter laboratorium tersebut secara signifikan. Sistem scoring ini memiliki tingkat sensitivitas 82,4% dan spesifisitasnya 83,9% dengan likelihood rasio positif 5,11 dan likelihood negatifnya 0,21. Hal ini menunjukkan bahwa sistem scoring ini memiliki nilai diagnostik yang cukup baik untuk diagnostik membedakan penyakit Kawasaki dengan penyakit demam yang lain di samping kombinasi dengan diagnosis klinisnya. Selain gejala lain, manifestasi kardiovaskuler dari pemeriksaan fisik auskultasi jantung didapatkan irama Gallup dan laju jantung yang meningkat dibandingkan usianya. Suara jantung tampak menjauh, mermer di apeks saat fase diastolik sebagai gambaran mitral regurgitasi. Pada EKG didapatkan aritmia gelombang Q yang lebar dan dalam, pemanjangan PR interval, perubahan bentuk segmen ST. Pada gambaran ronsen torak didapatkan kardiomegali dengan CTR lebih 60 sebagai akibat suatu miokarditis. Untuk memastikan lagi bahwa ada tidaknya miokarditis, kita dapat melakukan pemeriksaan laboratorium lagi seperti troponin, BNP, dan bisa pemeriksaan lain lagi. Gambaran ekokardiografi bisa didapat efusi perikardium, aneurisma arteri koroner, biasanya dilibatkan adanya gambaran RCA dan LMCA yang terjadi aneurisma. Aorta dan mitral regurgitasi dan disfungsi LV dengan gambaran kardiomegali biasa sering didapati juga. Ini adalah dari hasil pengamatan kohort yang dilakukan Jindal dan kawan-kawan selama kurang 5 menit. Di India Utama, didapatkan manifestasi klinis tersering penyakit Kawasaki, diantaranya ruam kemerahan, mukosa mulut bibir, injeksi konjungtiva 63%, pembesaran kelenjar, tungkai, pembengkakan edema pada tungkai, sedangkan pada adanya deskomuasi 97,8%, sehingga gejala ini dapat menjadi tanda patok pneumonia untuk mendiagnosa penyakit Kawasaki pada populasi anak juga. Hal serupa juga pernah ditulis oleh Prof. Najib dalam Sari Pediatri 2014 volume 15 bahwa manifestasi klinis penyakit Kawasaki di RSCM, Rumah Sakit Primer Bintaro dan Rumah Sakit Omni Alam Sutra didominasi adanya injeksi konjungtiva tanpa eksudat pada 88% kasus. Perubahan pada bibir dan mukosa mulut 100% kasus. Dan ruam polimorfisme pada 89%. Penyakit Kawasaki ada yang memiliki gejala tidak khas atau yang disebut sebagai atypical. Seperti adanya gejala muskuloskeletal, adanya gejala susunan secara pusat, gejala GI tract, dan gejala genito-urinaria tract, dan sebagainya. Pemeriksaan ekokardiografi penting dalam menilai abnormalitas kardiovaskuler pada penyakit Kawasaki untuk menentukan adanya komplikasi daripada pembuluh darah arteri koronernya, ya, dengan ukuran Z-score klasifikasi sebagai yang tertera di atas. Pemeriksaan cross-seksional yang dilakukan Prof. Najib dan Dr. Anissa dalam Pediatrika Indonesiana dari data rekam medis retrospektif 2003 sampai 2013
di 5 rumah sakit di Jakarta mendapatkan manifestasi dilatasi arteri koroner yang ditemukan pada fase akut penyakit Kawasaki terdapat pada 168 pasien atau 33,3% kasus, cukup tinggi. Parameter resiko terjadi dilatasi arteri koroner di fase akut penyakit Kawasaki dapat menggunakan gejala klinis demam di atas 7 hari dengan odds ratio 2,02 dengan p-value-nya 0,014. Selain itu, penurunan kadar serum albumin juga dapat menjadi prediktor yang baik dengan nilai odds ratio 0,53 dengan p-value 0,012. Hal serupa juga disampaikan oleh Jindal dari pengamatan penyakit Kawasaki pada anak usia di atas 10 tahun di India bahwa penyakit Kawasaki dengan abnormalitas arteri koroner memiliki durasi demam yang lebih panjang, tetapi tidak cukup signifikan dengan p-value hanya 0,53. Rekomendasi pemeriksaan ekokardiografi untuk monitoring penyakit Kawasaki. Eko dikerjakan pada pasien yang diduga menderita penyakit Kawasaki. Ketidaksediaan eko tidak perlu menunda terapi. Pencitraan arteri koroner dimensi lumen memerlukan pemeriksaan kuantitatif pengukuran secara valid. Pemeriksaan eko pada pasien Kawasaki tanpa komplikasi dapat diulang dalam 1-2 minggu, antara 4-6 minggu setelah terapi awal diberikan. Pada fase akut dengan abnormalitas arteri koroner dengan ukuran di atas 2,5, monitoring eko dilakukan seminggu 2 kali hingga kondisi perburukan menjadi stabil. Ini adalah gambar. Dokter Lili mengingatkan waktunya kurang 5 menit, dokter. Ya, oke. Ini gambaran adanya aneurisma pada anak. Ini dengan MRI kita lihat dengan MRI tampak adanya aneurisma dan bukan cuma di koroner, di jantung, namun ada di pembuluh-pembuluh darah kecil lainnya seperti di subclavia dan di abdominal. Ini ada terjadi aneurisma. Ini ditemukan dengan MRI. Ini adalah gambar ekokardiografi pada anak usia 8. Ini cuma untuk long term Kawasaki, algoritmanya untuk kontrol dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah saya presentasi lagi. Terima kasih untuk panitia. Maaf jika ada salah kata. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Sri Lilianti, spesialis anak konsultan yang telah membawakan topiknya dengan menarik sekali.